Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang perbanyaklah beramal soleh. Jadi perbanyaklah beramal di saat masa keimananmu. Jadi masa keimanan itu kapan? Masa keimanan kita itu kapan waktunya? Masa keimanan itu ketika hari ini kita masih diberi waktu, diberi hidayah, iman, Islam. Itulah di saat kita harus banyak beramal. Karena ketika di saat kita diberi hidayah, kita mengabaikan pengajaran-pengajaran yang Allah sampaikan, justru pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada kekafiran, pada kesesatan, yang intinya manusia kafir, manusia sesat, itu juga atas kehendak Allah. Begitupun hidayah, itu juga atas kehendak Allah dari sebab-sebab amal perbuatan setiap individu. Nah, maka ketika kita belum menggapai keimanan, banyak-banyaklah beramal yang menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, banyak-banyak beramal soleh sehingga kita tetap dijaga di atas jalan yang lurus. Kita akan bahas tentang masa keimanan, di mana tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah muncul semua. Tanda-tandanya sudah muncul. Jadi tanda-tanda kiamat itu hampir 90% lebih, bahkan 99% itu udah muncul. Yang belum itu cuman munculnya Dajjal secara fisik, ya kan? Turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari barat, terus angin lembut, dan sudah terjadi kiamat. Jadi kalau dari rentetan peristiwa hadis-hadis yang begitu banyak, ribuan hadis, itu sudah terjadi semua. Saudara hari ini mau percaya nggak percaya itu juga urusan saudara. Itu hidayah dari Allah. Orang yang condong pada dunia pasti Allah lalaikan dan Allah tutup hatinya, dan dia nggak akan percaya kalau tanda-tanda kiamat sudah depan mata. Maka tanda-tanda kiamat itu sudah muncul, salah satunya adalah sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, beliau bersabda, jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Ini salah satunya. Hari ini itu adalah sebuah proses, dari proses panjang. Ada hadis-hadis yang panjang yang menerangkan. Jadi Syam itu negeri negeri iman terakhir. Ketika iman di sana rusak, itu sudah nggak ada keimanan lagi di tengah-tengah kalian. Nggak ada kebaikan lagi di antara golongan-golongan. Tetapi disitulah Allah menyampaikan kembali. Akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mendapat pertolongan. Orang-orang yang suka merendahkan tidak akan bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat tiba. Justru ketika negeri Syam rusak, Allah akan munculkan satu golongan yang pada akhirnya akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat tiba. Sampai dia memerangi Dajjal di hadis-hadis yang lain. Jadi kalau bicara tentang yang memerangi Dajjal, itu hanya satu riwayat yang sahih dalam mengenali kelompok tersebut, yaitu kelompoknya Imam Mahdi. Itu doang. Jadi artinya huru-hara yang terjadi di Syam hari ini itu adalah tanda munculnya sebuah kelompok yang pada akhirnya akan ditolong oleh Allah seterusnya sampai hari kiamat tiba.
Terus dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, masa antara malhamah, peperangan besar, dan penaklukan kota Madinah adalah 6 tahun, dan Al-Masih Dajjal akan keluar pada tahun ke-7. Jadi malhamah, ya, malhamah peperangan besar hari ini yang terjadi di Syam, bumi Syam atau Palestina, itu juga merujuk pada penaklukan kota Madinah. Tanda-tanda kota Madinah akan ditaklukkan, akan diperangi, ini adalah peperangan di Syam. Makanya hari ini perang di Syam itu antara orang Palestina dan Israel. Sekarang kalau pengen tahu yang benar itu, siapa yang berdiri di sisi Palestina dan siapa yang berdiri di sisi Israel. Siapa yang membela Israel dan siapa yang membela Palestina. Sebenarnya itu saja. Di situ udah kelihatan. Kalau hari ini ada orang memusuhi Palestina, berarti dia bersekutu dengan Israel. Nah kan jelas, Syam adalah negeri iman terakhir. Kalau Syam hari ini rusak, sudah nggak ada kebaikan atas umat ini. Itu diterangkan jelas. Masa antara peperangan besar dengan penaklukan kota Madinah adalah 6. Al-Masih Dajjal keluar pada tahun ke-7. Berarti hari ini sampai keluarnya Dajjal kira-kira berapa tahun lagi? 7 tahun. Jadi masa keimanan itu tinggal berapa lama? Sementara ada hadis-hadis yang menerangkan ketika Dajjal muncul, itu sudah sangat dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan turunnya Nabi Isa alaihi salam itu sudah sangat dekat dengan terbitnya matahari dari barat. Sementara jika matahari terbit dari barat, sudah tidak berguna lagi orang-orang yang baru beriman atau dia baru mengusahakan amal solehnya di masa itu. Harusnya masa keimanan hari ini sebenarnya. Berapa besar peluang saudara mendapatkan pahala akhirat itu tergantung hari ini. Kalau hari ini saudara sudah lalai dengan dunia, saudara akan menyesal seumur hidup. Bukan hanya seumur hidup, sampai di akhirat pun saudara akan menyesal. Karena apa? Tanda-tandanya sudah muncul, saudara mengabaikannya. Rasulullah SAW bersabda, antara peperangan dan pembukaan kota Konstantinopel jaraknya 6 tahun, lalu Al-Masih Ad-Dajjal keluar pada tahun awal ke-7. Ini kan jelas. Ini hadis-hadis sahih. Riwayat Ibnu Majah, terus Imam Ahmad. Itu hadis-hadis sahih. Yang sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan sebuah ramalan. Sebagaimana orang di luar sana mengatakan ramalan. Tapi ada sebuah takdir yang pasti akan terjadi. Maka kalau saudara nggak mampu menghargai waktu yang begitu singkat ini, kapan lagi saudara akan berusaha untuk agamamu, untuk akhiratmu, untuk Allah dan akhiratmu? Kapan lagi? Sementara hari ini ada sebuah artikel pejabat Uni Eropa mengatakan kiamat di Gaza lebih ngeri dari perang dunia itu perang besar, itu malhamah besar. Jadi ada yang mentakwilkan itu perang kecil karena dia beranggapan dia belum ikut perang. Ini tuh perang besar yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Yang artinya ketika itu terjadi, jarak kita dengan datangnya kiamat itu sudah sangat dekat. Hitungan puluhan tahun bahkan nggak sampai bisa jangan. Terus saudara udah jelas-jelas tanda-tanda kiamat sudah muncul.
tanda-tanda kehancuran alam semesta sudah muncul, saudara masih memperjuangkan dunia ini yang akan hancur. Saudara kalau beriman itu harusnya berpikir. Atau saudara memang mengkafiri ayat-ayat Allah. Ini sangat jelas, ini pesan Rasulullah. Yang kata saudara, sebagai nabi utusan Allah, yang dia tidak akan berkata-kata kecuali apa yang Allah sampaikan. Kalau masih ragu, kembali. Jangan-jangan memang Allah sudah menutup hati saudara. Jadi beramallah di masa keimanan sebelum datang masa dari waktu yang engkau beramal tetapi sudah tidak bermanfaat lagi. Maka dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan distempel dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup dari amalan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau hadis-hadis ini tanda-tandanya sudah besar, antara kita dengan matahari terbit dari barat mungkin nggak nyampe 10 tahun. Mungkin itu hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan tanda-tandanya. Artinya apa? Kita tinggal menjadikan itu sebagai pedoman. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita beramal di masa keimanan itu sudah sangat dekat. Sudah sangat pendek. Waktu kita beramal soleh sudah sangat pendek. Saudara, di dunia sudah sangat sedikit waktunya berkurang. Pak, saya nggak percaya akhirat, saya nggak percaya kiamat. Sekarang kalaupun saudara nggak percaya akhirat, nggak percaya kiamat, apakah saudara akan hidup selamanya? Sangat rugi sebenarnya. Terus dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat. Jadi artinya di sini, jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati individu manusia itu akan distempel lulus atau tidaknya dia ujian di dunia ini. Kalau orang sebelum-sebelumnya itu stempelnya ketika dia mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kufar. Sedangkan kita yang masih hidup, yang kemudian ujian itu ditutup, batasnya adalah matahari terbit dari barat. Maka hati itu sudah stempel. Pencapaian kita dalam membentuk kepribadian kita itu sudah batas akhir. Kita yang masih cinta dunia tidak akan berguna lagi ketika kita baru sadar itu terjadi. Oh, saya cinta akhirat. Kita ngomong kayak gitu setelah matahari terbit dari barat, sudah nggak berguna lagi. Saudara mengusahakan amal soleh, amal kebaikan, sudah tidak ada guna lagi. Kalau saudara protes, gimana? Kebanyakan orang-orang hari ini menjadikan dunia sebagai tujuannya. Bagaimana orang-orang yang mereka nggak tahu? Sudah kita katakan, di dalam Quran, di dalam hadis, orang-orang tersesat itu dari amal-amalnya, dari sebab-sebab amalnya. Orang yang mendapatkan hidayah pun dari sebab-sebab amal perbuatannya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, antara penduduk surga dan neraka itu berbanding satu bulu putih di dalam bulu satu sapi yang utuh. Itu perbandingan antara dari Nabi Adam alaihissalam dengan terjadinya hari kiamat. Jadi banyakkan itu masuk neraka. Kalau saudara memprotes lagi, saudara lahir ke dunia ini, berapa miliar sel yang mati di dalam rahim, sedangkan pemenangnya yang saudara yang bisa hidup itu cuma saudara sendiri.
Bahkan di dalam Quran, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah semua, Allah sebenarnya nggak butuh. Kalau seandainya mau, Allah akan ganti manusia dengan makhluk yang saudara mau protes itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik. Lebih tahu siapa, kamu atau Allah? Hati setiap orang akan distempel semuanya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit, manusia pada waktu itu akan beriman semuanya. Akan beriman. Matahari terbit dari barat, semua akan beriman. Saya yakin, saya percaya, saya akan meninggalkan keduniaan saya akan menjadikan harta benda ini untuk akhirat saya. Tapi ingat, sudah nggak berguna lagi. Sudah nggak berguna lagi. Dan itu ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanan hari ini. Inilah masa keimanan terakhir. Kalau saudara yang masih merasa tertipu di sini, silahkan. Apa yang menjadikan saudara merasa rugi di sini? Hari ini adalah saat Allah menyaring umat manusia dan memisahkan antara yang benar dan yang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al Imran ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana keadaan kita saat sekarang ini, hingga dia atau Allah membedakan orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang munafik, yang palsu keimanannya. Inilah masa itu. Maka akan disortir, akan disaring oleh Allah. Maka hari ini lihatlah, nanti ke depan orang-orang yang masih setengah-setengah, orang-orang yang masih separuh-separuh, orang-orang yang masih condong pada dunia, akan dengan sendirinya akan mundur secara teratur. Jadi ingat, seberat apapun ujian di dunia, tidak akan mampu menebus kenikmatan yang akan engkau peroleh di akhirat. Jadi ini dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Musa berkata, Ya Rob, mengapa hambamu yang beriman hidup di dunia dalam keadaan miskin? Nabi Musa alaihissalam protes pada Allah, kenapa hamba-hambamu yang beriman di dunia kok hidupnya dalam keadaan miskin? Beliau bersabda, lalu pintu di surga dibukakan untuk Musa sehingga ia dapat melihat ke dalamnya. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, inilah yang telah aku persiapkan untuknya. Maka Musa pun berkata, wahai Rob, demi kemuliaan dan keagunganmu, kalaupun sekiranya kedua tangan dan kakinya terpotong, dan dia berjalan dengan mukanya semenjak engkau menciptakannya hingga hari kiamat nanti, jika tempat kembalinya adalah seperti ini, maka dia tidak akan rugi sedikit pun. Ini setelah pintu surga dibuka oleh Allah, Nabi Musa melihat ke dalamnya. Begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu luar biasanya. Bahkan di dalam Quran diterangkan, nggak akan terbayang, nggak akan terfikirkan kenikmatan surga di akhirat nanti. Maka sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, kalaupun sekiranya seseorang dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dan dia berjalan dengan mukanya, artinya apa? Sengsara, menderita, yang luar biasa. Ada yang mau nggak dipotong dua kaki dan dua tangan? Ada yang mau nggak? Kata Nabi Musa,
Seandainya dua tangan, dua kaki ini dipotong dan dia diciptakan sampai dengan kiamat tiba, artinya apa? Mungkin hidup ratusan ribuan tahun seperti itu, dalam keadaan seperti itu, niscaya tidak akan menebus, nggak bisa menebus kenikmatan di surga nanti. Artinya, jika tempat kembalinya adalah surga seperti ini, maka dia tidak akan rugi sedikit pun. Nabi loh. Saudara hanya sedekah, sedekah atau infak, meluangkan waktu untuk belajar agama, berdakwah di jalan Allah, saudara sudah merasa dirugikan. Bahkan saudara lebih menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu, untuk dunia daripada untuk akhirat nanti, untuk Allah dan Rasulnya. Padahal kalau seandainya saudara tahu sebagaimana Nabi Musa diperlihatkan, mungkin saudara akan siang malam lebih banyak digunakan untuk menyembah Allah. Walaupun keadaannya seperti ini, tangan putus, kaki terputus, berjalan dengan mukanya. Ini gambaran, maka kita akan melihat gambaran surga seperti apa sebenarnya. Kemenangan dan lulusnya ujian di dunia itu saat engkau masuk surga. Bukan dunia, saudara belajar, tholabul ilmi, lulusnya bukan saudara dapat ijazah. Bukan saat saudara sukses di dunia. Ketika saudara mampu meninggalkan ke dunia ini dalam keadaan zuhud terhadap dunia ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh keluar di sore atau pagi hari di jalan Allah, keluar di sore hari atau pagi hari di jalan kita di sini, saudara keluar itu untuk apa? Tholabul ilmi, jalan Allah bukan? Tholabul ilmi enggak semua jalan menuju surga. Apalagi tholabul ilminya menuntut ilmu dunia, menuntut ilmu untuk perhiasan dunia. Itu bukan taman-taman surga, itu taman-taman dunia. Taman surga tholabul ilmi menuntut ilmu untuk menuju jannah, menuju akhirat. Kalau saudara tholabul ilmi yang dibahas, saudara amalan ini, saudara akan bebas dari kemiskinan, ya sudah, saudara nggak ikhlas hidup di dunia dalam keadaan miskin, saudara nggak ikhlas diuji oleh Allah dalam keadaan miskin, berarti Allah nggak ridho dengan saudara. Karena ada hadis, barang siapa tidak meridhoi dengan takdirku, carilah Tuhan selain aku. Begitu. Bahkan di dalam Quran, jangan mengira kamu akan masuk surga begitu saja sebelum datang padamu ujian sebagaimana orang-orang dahulu ditimpa kemelaratan. Oh, saudara melarat udah nggak sabar, saudara sudah nggak ikhlas menjalani ujian hidup di dunia, cari Tuhan selain Allah. Makanya hari ini banyak orang mentuhankan manusia. Harapannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Katanya begitu. Makanya yang disampaikan itu fatwa-fatwa, dalil-dalil yang nggak ada hujahnya di dalam Quran ataupun sunnah. Terus, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi keluar di sore atau pagi hari kita tholabul ilmi seperti ini, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi ya ada yang protes, gimana Pak? Gimana Pak, duniaku gimana? Nanti saya bangkrut dagangnya, nanti perdaganganku bagaimana, nanti profesiku terancam atau sebagaimana. Ada ayatnya. Jadi barang siapa yang mengkhawatirkan kerugian, ya, lebih mencintai perniagaan yang kau miliki, harta anak-anak, orang tua, istri-istri, sawah ladang, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Itu terangkan dalam Quran seperti itu. Dan tempat busur panah salah seorang dari kalian atau tempat tangan salah seorang dari kalian di surga adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Di akhirat nanti, di jannah nanti, tempat tangan atau busur dikit kita aja itu lebih baik dari dunia dan seisinya.
Sekiranya wanita penduduk surga melongok ke bumi, maka seisi langit dan bumi akan menjadi terang serta penuh dengan semerbak harum. Dan sungguh konde rambut wanita surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, wanita, perhatikan. Seandainya saudari melongok ke dunia ini, di bumi ini bumi ini akan terang benderang dan akan harum. Jadi artinya saudara aja itu udah nggak ada nilainya di sana, sangat mahal. Saudara akan memberi nilai pada akhirat itu apa hanya sekedar 1.000 perak, 2.000 perak, hanya sekedar kalau lagi mau datang, kalau nggak datang, begitu. Bagaimana saudara serius dalam memperjuangkan agama, memperjuangkan suatu yang akan abadi, atau mungkin saudara lebih memperjuangkan dunia yang sebentar lagi akan hancur? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari penduduk surga yang senang untuk kembali lagi di dunia selain orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia suka untuk kembali lagi ke dunia. Ia mengatakan, hingga aku terbunuh 10 kali di jalan Allah. Hal itu karena ia melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau orang penduduk surga yang nggak mati syahid itu nggak kepengen balik ke dunia. Tapi orang-orang yang mati syahid kepengen balik ke dunia untuk memperjuangkan agama kembali. Mati dan mati dan mati terus sampai 10 kali. Karena apa? Begitu besar kemuliaan seseorang yang syahid di jalan Allah. Begitu mulia seseorang ketika memperjuangkan agama Allah. Ya, hari ini kadang untuk berdakwah saja takut nanti nggak aman, nanti gimana kalau saya mati tengah jalan. Masya Allah. Orang yang mati nggak ada keinginan untuk syahid di jalan Allah, matinya di cabang kemunafikan. Apalagi ketika saudara masih takut mati, saudara bukan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kalian pada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 133. Surga itu seluas langit dan bumi. Saudara tahu sendiri kalau belajar tentang luar angkasa, jarak antara satu planet dengan planet lain, antara matahari dengan bintang lain, galaksi dengan galaksi lain, itu angkanya raksasa semua. Jutaan kilometer, jutaan tahun kali cahaya. Ketika kita mengendari kendaraan kecepatan cahaya itu masih jaraknya jutaan tahun. Sementara surga itu luasnya seluas langit dan saudara nggak percaya, bukan orang beriman. Terus Rasulullah SAW bersabda, aku melihat surga ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum fukara atau orang miskin. Aku pun melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa ke surga kok isinya kebanyakan orang miskin? Ini dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bahkan di dalam Quran, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi, surga itu isinya kebanyakan orang miskin. Tapi kenapa saudara yang ngaku beriman, kalau miskin merasa jadi bencana? Pesannya adalah beramallah agar Allah mencintaimu hingga Allah membimbingmu. Suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam rombongan pelayat jenazah, lalu beliau mengambil sesuatu yang memukulkannya ke tangan, ya, ngambil mungkin tongkat dipukulkan ke tangan. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Kalau begitu bagaimana bila kita bertakwakal saja terhadap takdir kita tanpa beramal? Beliau menjawab, beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada yang dicipta baginya. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus sa'adah, penduduk surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlus sa'adah. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus syaqo, penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahli neraka. Kemudian beliau membacakan ayat wa amman atta wattaqwa wattaqwa sodaqo bil husna, dan barang siapa yang memberi dan bertakwa serta membenarkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sebenarnya bagi Allah itu sudah selesai semua. Karena apa? Allah mengetahui mana pada akhirnya orang-orang yang akan masuk surga dan orang-orang masuk neraka. Jadi orang yang masuk surga itu ya dengan sebab-sebabnya, dengan amal-amalannya. Orang yang masuk neraka juga dengan sebab-sebabnya, dengan amal-amalnya. Maka hari ini cobalah bangkitkan kesadaran, minat, keinginan untuk beramal untuk akhirat. Jangan sampai kita tertulis sebagai orang yang justru akan menjadi penghuni neraka. Karena dijelaskan di sana, orang yang pada akhirnya menghuni surga itu akan dimudahkan untuk beramal amalan ahli surga. Tapi orang yang penghuni neraka itu juga akan dimudahkan untuk tersesat. Jadi orang lebih meyakini perkataan-perkataan manusia daripada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang terjadi. Maka berteruslah beramal. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjerumus ke dalam api neraka. Terus dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penduduk surga memiliki sebuah pasar yang mereka datangi setiap hari Jumat. Di sana terdapat kepulan minyak wangi. Jika mereka ke sana, angin berhembus. Hamad berkata, seingatku Rasulullah SAW bersabda, angin utara, hingga wajah-wajahnya mereka, pakaian-pakaian mereka, serta rumah mereka dipenuhi dengan aroma minyak wangi, hingga mereka bertambah tampan dan elok. Rasulullah SAW bersabda, lalu mereka mendatangi istri-istri mereka, maka para istri berkata, sungguh kalian makin bertambah tampan dan elok. Dan mereka berkata kepada istri-istrinya, mereka dan setelah kami, kalian juga makin bertambah cantik dan elok. Itu gambaran hidup di surga. Yang orang semakin hari, semakin bertambah waktu, tambah usia, itu makin cantik, semakin ganteng. Nggak kayak di dunia. Saudara nggak ngerasa, hari ini udah tua. Yang dahulu juga saudara bayi. Dahulu pernah ngalamin anak-anak, remaja, sampai akhirnya saudara menikah. Hari ini sudah mulai pada keriput, gigi udah mulai tanggal. Terus apa yang menjadikan saudara meragukan akhirat dan lebih menjadikan dunia sebagai tujuannya? Apa alasannya? Padahal saudara tahu suatu saat saudara akan mati. Kenapa tidak dimanfaatkan masa keimanan ini, hidup ini untuk akhirat nanti? Jadi kita itu memiliki rizki, itu ada 3. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita makan, dan apa yang kita pakai. Dan rizki yang kekal, yang akan sampai ke akhirat nanti, itu rizki yang kita sedekahkan. Karena Rasulullah menyampaikan, yang kita makan akan jadi tai, yang kita pakai akan rusak. Yang saudara untuk membangun rumah akan hancur. Yang saudara untuk membangun apapun itu juga akan saudara tinggalkan. Anak dan keluarga adalah titipan. Seandainya itu memberatkan saudara, coba saya kasih gambaran. Seandainya saudara bekerja jadi juru parkir di sebuah
apa namanya? Ya, pokoknya jangan inisialnya. Jadi apa itu? Minimarket. Di minimarket. Saudara juru parkir. Ada orang yang parkir motor, parkir mobil, dia masuk belanja, yang kemudian begitu dia keluar ngambil motornya, ngambil mobilnya, saudara tangisi. Jangan, ini milikku. Kira-kira orang itu pinter apa bodoh? Kenapa? Itu adalah titipan. Ternyata orang yang bodoh itu adalah saudara sendiri. Karena apa? Anak-anak, istri, semua adalah titipan yang Allah titipkan pada saudara. Yang sewaktu-waktu akan bisa jadi saudara itu akan diambil semua. Tapi saudara merasa itu milik saya. Kita ini ujian di dunia ini. Semua itu ujian. Kita punya orang tua kita juga punya orang tua. Orang tua kita juga punya orang tua. Yang semuanya sudah pada mati. Tinggal saudara sekarang diuji sebagaimana orang tua kita diuji. Kalau orang tua kita udah mati, sekarang suatu saat saudara akan mati dan miliki anak yang dia akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Dan akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya terus. Dan terus itu terjadi, tapi saudara nggak mengambil pelajaran. Andai dunia beserta isinya engkau dapatkan, tidak akan sebanding dengan penderitaan yang akan kau rasakan. Ini kelanjutan dari hadis yang tadi. Maka setelah Nabi Musa diperlihatkan surga, ini gantian beliau bersabda, Rasulullah menyampaikan kembali. Kemudian Musa berkata, mengapa hambamu yang kafir engkau lapangkan kehidupannya di dunia? Protes lagi Nabi Musa. Kalau dalam Quran, kalau Nabi Musa dulu itu pernah protes sama Nabi Khidir. Terus dalam hadis-hadisnya pernah juga protes sama Nabi Adam. Pernah protes sama Nabi Adam, 2 protes. Kenapa? Isinya gara-gara kamu saya akhirnya di dunia. Nabi Adam jawabannya simpel. Kamu menyalahkan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Nabi Musa diam. Lah, ini juga Nabi Musa protes lagi sama Allah. Mengapa hambamu yang kafir engkau lapangkan kehidupannya di dunia? Terus beliau bersabda, lalu pintu neraka dibukakan untuk Musa. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Musa, inilah yang telah kupersiapkan untuknya. Maka Musa pun berkata, wahai Rob, demi kemuliaan dan keagunganmu, sekiranya ia telah memiliki dunia semenjak engkau ciptakan, jika tempat kembalinya adalah seperti ini, maka tidak ada kebaikan sedikit pun baginya. Seandainya dia memiliki dunia seisinya, semenjak dia diciptakan sampai matinya, gak sebanding dengan penderitaan yang akan dia dapatkan. Gak ada kebaikan sedikit pun. Tidak ada istilah kecil dimanja, gede, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Itu enggak ada beritanya. Yang ada kecil, dimanja, gede, kaya raya, tua, foya-foya, mati masuk neraka. Adanya seperti itu. Jadi saudara enggak usah tergiur dengan orang-orang yang memiliki dunia seisinya. Jadi kesimpulannya, kajian sore hari ini mengingatkan pada saudara. Sementara kita berada di penghujung akhir zaman, di mana tanda-tandanya sudah jelas. Huru hara, gempa-gempa, tanah longsor, banjir, puting beliung, tsunami, itu sudah terjadi setiap hari. Manusia melakukan kemaksiatan, perzinahan di jalan-jalan di mana sudah hal biasa. Bahkan saudara punya anak pacaran pun sudah hal biasa. Padahal pada zaman Nabi, orang berzina itu hukumannya apa? Disalib, dibiarkan sampai burung makan dia. Hari ini saudara punya anak, melihat dengan mata kepala sendiri melakukan perbuatan zina, saudara bangga. Anakku pacarnya cantik, anakku pacarnya ganteng.
Terus mau dikemanakan anak dan keluarga saudara? Ini waktu sudah jelas-jelas tanda-tandanya sudah muncul semua. Kalau saudara tidak mengusahakan kebaikan, amal soleh di masa keimanan ini, demi Allah saudara akan menyesal, bukan hanya di dunia ini, tapi di akhirat suatu saat nanti saudara akan menyesal. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah semata-mata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.